Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu bersegera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut, beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Hajar terperangah diperlakukan demikian. Kemudian dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa bihi anisun wala syai'? Apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tidak ada sesuatu apapun ini? Mendengar pertanyaannya istrinya Hajar, Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Beliau terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar faham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, "Allahu amaraka bihada?" Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar," kata beliau. Begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim, istri yang salehah dan beriman itu berkata, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau memang demikian, maka tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik pada Allah Jalla wa'ala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak akan ada yang dapat mencelakainya ataupun melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzan, sedikitnya baik sangka mereka kepada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksaannya. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Manusia wajib berprasangka baik kepada Allah apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Jika hamba itu berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya, apabila hamba berburuk sangka,
maka berarti dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap keadaan. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa hal ini adalah karunia dari Allah. Dia tidak besar kepala dengan kenikmatan duniawi tersebut. Sebaliknya, apabila dia didera dengan penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya. Agar dapat meraih tempat yang mulia, dia tidak berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap bahwa Allah ini tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja, dan kisah ini bukan hanya untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap kondisi. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, berakidah benar, menegakkan salat, berpuasa dan menunaikan zakat, dan menjalankan perintah agama lainnya, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Adapun pelajaran yang kedua adalah bersemangat di dalam mencari rizki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya untuk kembali meneruskan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu sangat menyengat hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Sang bayi Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil dia sampai ke bukit Sofa, kemudian mendaki bukit itu. Diletakkannya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari yang sangat menyilaukan. Dia menengok ke sana kemari mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah atau berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Kemudian dia naik ke bukit tersebut. Barangkali dari sana dia melihat seseorang, akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan mendaki ke atasnya, kemudian ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara 2 bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pelajaran penting yang jarang dikupas dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya, bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Dia terus berusaha walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran pada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menjemput rizki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma untuk melihat hasil, akan tetapi kita diperintahkan
untuk memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, la ayyahtathiba ahadukum huzdatan ala dhahri khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seseorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya dan memikulnya di atas pundaknya, orang seperti ini jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau juga menjelaskan, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun, walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti bahwa kita diperbolehkan untuk berbuat sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke diri kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembali untuknya melainkan api neraka jahanam. Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abada an-naru aula bih. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram. Nerakalah yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Zahabi dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Makanan haram bukan hanya daging babi, akan tetapi daging sapi pun akan bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi. Minuman haram bukan hanya whisky, namun wedang kopi pun bisa berubah jadi haram apabila dibeli dengan uang hasil kolusi. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya pelajaran yang ketiga, yakni berkurban untuk Allah. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Beliau berdoa selama 80 tahun sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak untuk menguji nabinya dengan ujian yang sangat berat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu telah dewasa, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu? Maka dijawab oleh Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni